الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam acara penyampaian materi tafsir mimpi Ibnu Sirin. Kali ini kita telah sampai ke poin yang ke-28, yaitu tempat meminum khamar dan sarana serta perjamuan dan undangan. Jamuan ditakwilkan dengan kesepakatan pada kebaikan. Jika bermimpi mengundang orang untuk datang ke suatu perjamuan, pelaku mimpi akan menghadapi persoalan yang membuatnya menyesal dan dicela. Takwil ini didasarkan atas kisah Sulaiman alaihissalam ketika memohon kepada Tuhannya agar dia dapat memberi makan kepada makhluknya sehari saja. Akan tetapi dia tidak dapat melakukannya dengan tuntas. Jika bermimpi mengundang orang kepada jamuan makan dan mereka memenuhinya, berarti dia akan menjadi pemimpin mereka. Yang lain menakwilkan jamuan dengan kedatangan orang yang telah lama menghilang. Jika bermimpi diundang oleh orang yang tidak dikenal kepada jamuan yang menyuguhkan buah-buahan yang banyak dan minuman, berarti dia akan diundang untuk berjihad dan mencari kematian syahid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Shad ayat 51. Di dalamnya mereka bertelekan di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. Petikan kecapi. Petikan kecapi ditakwilkan dengan perkataan yang dusta. Demikian pula menyimaknya. Jika bermimpi memetik kecapi di rumahnya, dia akan terkena musibah. Yang lain menakwilkan petikan kecapi dengan kepemimpinan yang diraih oleh si pemetik. Yang lain menakwilkannya dengan kesedihan yang akan menimpa. Jika bermimpi memetiknya lalu senarnya putus, maka dia terlepas dari kesedihannya. Yang lain menakwilkannya dengan kerajaan yang mulia, yang selama ini dia mencemaskan kerajaan dan kemuliaannya. Setiap kali teringat kerajaannya, perutnya menjadi mulas. Bagi orang-orang yang pemalu, petikan kecapi ditakwilkan dengan nasihat. Bagi pembuat onar, ditakwilkan dengan kejahatan atas suatu kaum dengan melakukan sesuatu yang membahayakan perut mereka. Bagi orang tiran, ditakwilkan dengan kezaliman atas suatu kaum yang membuat perut mereka sakit parah. Jika bermimpi memainkan musik seperti seruling atau bernyanyi di pintu rumah pemimpin dengan diiringi kecapi, tambur atau simbal, dia akan meraih kekuasaan dan kerajaan jika dia pantas memilikinya. Jika tidak pantas, berarti dia akan merekayasa perkataan. Jika bermimpi seolah-olah raja memberikan seruling kepada pelaku mimpi, maka dia akan meraih kekuasaan jika dia memiliki kelayakan. Jika tidak layak, dia akan meraih jalan keluar. Jika bermimpi meniup seruling dan meletakkan ujung jari ke lubang seruling, berarti dia akan mempelajari Al-Quran dan maknanya serta membaguskan bacaannya. Jika orang sakit bermimpi meniup seruling, maka dia segera mati. Simbal. Simbal ditakwilkan dengan kesenangan hidup duniawi, sedangkan memainkannya ditakwilkan dengan membanggakan dunia.
Suara tambur. Suara tambur merupakan suara kebatilan. Jika suara itu disertai senggak, seruling, dan tarian, ditakwilkan dengan musibah. Penabur tambur ditakwilkan dengan pahlawan yang bangga dengan kepahlawanannya. Tambur ditakwilkan dengan orang yang ringan tangan. Jika bermimpi bahwa dirinya berubah menjadi tambur, berarti dia akan menjadi orang yang ringan tangan. Tambur yang ditabuh oleh banci ditakwilkan dengan wanita yang memiliki aib yang jijik untuk diterangkan sebab merupakan aib dan penelanjangan. Jika aib itu diungkap, niscaya mempermalukannya. Hal ini karena kerasnya suara tambur itu sangatlah buruk. Demikian pula dengan keadaan wanita itu. Tambur yang ditabuh wanita ditakwilkan dengan perdagangan yang mengandung sedikit manfaat dan lebih banyak keburukannya. Penabuhan rebana ditakwilkan dengan kebingungan, kesedihan, musibah, dan popularitasnya bagi yang layak memilikinya. Saya ulangi, penabuhan rebana ditakwilkan dengan kebingungan, kesedihan, musibah, dan popularitas bagi yang layak memilikinya. Jika rebana dimainkan budak wanita, ditakwilkan dengan kebaikan yang menonjol dan populer sesuai dengan keadaan dan jati diri budak tersebut. Rebana merupakan permainan batil yang populer. Jika rebana dimainkan wanita merdeka, ditakwilkan dengan perkara yang populer dan tahun yang meraih. Jika dimainkan oleh laki-laki, ditakwilkan dengan popularitas. Gitar dan ukulele. Gitar dan ukulele yang ditabuh dalam perkawinan ditakwilkan dengan musibah yang akan menimpa keluarga itu. Nyanyian yang merdu ditakwilkan dengan perniagaan yang menguntungkan, sedangkan nyanyian yang tidak merdu ditakwilkan dengan perniagaan yang merugi. Yang lain menakwilkan penyanyi dengan ulama, ahli hikmah, atau pemberi peringatan. Jika orang kaya bermimpi melihat nyanyian di pasar, ditakwilkan dengan terbukanya aib dan perkara buruk yang akan menimpa. Jika dialami oleh orang miskin, maka dia akan gila. Jika bermimpi bahwa suatu tempat digunakan untuk bernyanyi, maka di sana akan terjadi kebohongan yang memutuskan hubungan cinta kasih dan terjadi muslihat orang hasud yang berdusta. Sebab orang yang pertama kali bernyanyi adalah iblis, semoga dia dilaknat Allah. Yang lain menakwilkan nyanyian dengan pertengkaran dan pertikaian. Hal itu karena dinamika tarian yang dilakukan penyanyi. Jika bermimpi mendendangkan puisi dengan suara merdu lagi keras, maka itu menunjukkan kepada kebaikan yang akan diraih penyanyi, pemilik suara merdu, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jika bermimpi melantunkan lagu yang buruk, maka menunjukkan kebatilan dan kemiskinan. Jika bermimpi seolah-olah berjalan di atas lumpur sambil bernyanyi, maka ditakwilkan dengan kebaikan, terutama bagi penjual kayu gaharu. Jika bermimpi bernyanyi di kamar mandi, ditakwilkan dengan tuturan yang mengandung prasangka buruk. Ahli takwil berkata, pada prinsipnya nyanyian ditakwilkan dengan pertengkaran dan pertikaian. Tarian ditakwilkan dengan kebingungan, musibah, dan kekacauan. Jika orang sakit mimpi bernyanyi, menunjukkan bahwa sakitnya akan berkepanjangan. Jika orang miskin bermimpi menari, ditakwilkan dengan rekayasa, dengan kekayaan yang tiada abadi. Jika wanita mimpi menari, maka aibnya akan terbongkar. Jika budak bermimpi menari, berarti dia akan dipukul. Jika narapidana bermimpi menari, berarti dia akan bebas dan terlepas dari rantai. Ditakwilkan demikian karena kegesitan dan keringanan badan penari. Jika anak bermimpi menari,
dia akan tuli dan bisu. Jika anak ingin sesuatu, maka dia menunjuk seperti yang dilakukan penari. Jika bermimpi menari di atas lautan, maka ditakwilkan dengan keburukan dan kesulitan yang dialami. Jika bermimpi menari di atas lautan, maka ditakwilkan dengan keburukan dan kesulitan yang akan dialami. Jika bermimpi menari untuk orang lain, berarti penonton akan terkena musibah seperti yang diderita penari. Jika bermimpi menari di dalam rumah dan ditonton oleh keluarganya semata tanpa ada orang lain, maka ditakwilkan dengan kebaikan yang meliputi seluruh manusia. Pemukul tambur. Pemukul tambur ditakwilkan dengan seorang pemimpin yang melakukan berbagai kebatilan yang berpura-pura mau menolong di depan kaum miskin, atau orang yang membuat uang palsu, atau pezina yang suka berkumpul dengan banyak wanita. Ditakwilkan demikian karena senar itu ditakwilkan dengan wanita, sedangkan pukulan tambur ditakwilkan dengan musibah dan kesedihan yang mengaduk-aduk perut. Sebab suara penyanyi itu keluar dari perut yang dikempiskan dan dikembangkan. Lalu keluarlah suara dari tempatnya. Menabuh tabur ditakwilkan dengan cerita tentang kesejahteraan, kemuliaan dan kesenangan. Jika raja bermimpi mendengar tambur, dia akan mendengar perkataan seorang pelaku kebatilan. Minuman dari perasan buah ditakwilkan dengan kesuburan bagi orang yang bermimpi meminumnya. Jika bermimpi memeras anggur, dia akan menjadi pelayan raja dan melakukan aneka perbuatan yang besar. Pada prinsipnya, khamar ditakwilkan dengan harta haram yang diraih dengan kemudahan. Jika bermimpi meminum khamar, dia akan melakukan dosa yang banyak dan memperoleh rezeki yang luas, karena Allah berfirman, "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Jika bermimpi meminum khamar tanpa ada yang melarangnya, berarti dia akan memperoleh harta yang haram. Akan tetapi yang lain menakwilkannya dengan perolehan harta yang halal. Jika meminumnya dan ada orang yang melarangnya, berarti dia akan terlibat dalam pertikaian dan pertengkaran sesuai dengan intensitas larangan di dalam mimpi. Jika bermimpi memiliki sungai khamar, berarti dia akan dilanda fitnah dalam urusan dunianya. Jika dia memasuki sungai itu, berarti dia memasuki fitnah itu sesuai dengan intensitas masuk yang dialami dalam mimpi. Sebagian ahli takwil berkata, bermimpi minum khamar yang banyak ditakwilkan dengan kehinaan. Jika seseorang bermimpi seolah-olah dirinya berada di antara kelompok orang yang tengah meminum khamar, mimpi demikian negatif karena banyak minum mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk menimbulkan keributan, perkelahian, dan pembunuhan. Akan tetapi jika hal itu dialami oleh orang yang hendak berserikat atau menikah, maka bermakna positif karena kebaikan campuran khamar. Diceritakan bahwa seorang mimpi berwajah hitam dan berkepala pelontos serta meminum khamar. Setelah dikemukakan kepada penakwil mimpi, maka penakwil mimpi berkata, wajah yang hitam berarti kamu akan menjadi pemuka atas kaummu. Pelontosnya kepala berarti kaummu akan meninggalkanmu dan urusanmu. Dan meminum khamar berarti kamu akan menggauli wanita. Seorang menemui Ibnu Sirin seraya berkata, aku bermimpi seolah-olah di hadapanku terdapat dua wadah. Wadah yang satu berisi anggur dan yang satu lagi berisi susu. Ibnu Sirin berkata, susu menunjukkan keadilan, sedangkan anggur menunjukkan
pemecatan. Tidak lama kemudian dia pun dilengsarkan dari kedudukannya sebagai gubernur. Jika penguasa bermimpi meminum khamar, ditakwilkan dengan kemuliaan. Minuman dari kurma ditakwilkan dengan harta yang bercampur syubhat. Meminum perasan kurma ditakwilkan dengan kebingungan. Para ahli takwil berbeda pendapat tentang takwil mimpi meminum khamar yang dicampur dengan air. Ada yang menakwilkannya dengan perolehan harta yang sebagiannya halal, sedangkan sebagian lagi haram. Yang lain menakwilkannya dengan perolehan harta melalui syirkah, dan yang lain menakwilkannya dengan perolehan harta dari wanita, lalu dia terjerumus ke dalam fitnah. Jika bermimpi mabuk tanpa minum, ditakwilkan dengan kegundahan, kesedihan, dan ketakutan karena Allah berfirman. Saya ulangi, jika bermimpi mabuk tanpa minuman, ditakwilkan dengan kegundahan, kesedihan, dan ketakutan karena Allah berfirman, ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Quran Surat Al-Hajj ayat 2. Mimpi mabuk karena minum ditakwilkan dengan kekayaan, kecongkakan, dan kekuasaan yang diraih pelaku mimpi. Mimpi mabuk karena minum juga ditakwilkan dengan keselamatan dari rasa takut, sebab orang mabuk itu tidak memiliki rasa takut. Jika bermimpi mabuk sambil mencabik-cabik pakaiannya, ditakwilkan dengan seseorang yang apabila dia kaya maka akan congkak, tidak menghargai nikmat, dan tidak dapat mengontrol diri. Jika bermimpi minum khamar dan mabuk, dia memperoleh harta haram, lalu dengan harta itu dia meraih kekuasaan sesuai dengan kadar mabuknya. Mimpi mabuk ditakwilkan negatif bagi laki-laki dan wanita, sebab menunjukkan kebodohan yang dalam. Seseorang bermimpi menjadi penguasa, dia bekerja bersama sekelompok orang. Tatkala dia hendak pulang, ternyata mereka semua pada mabuk, sehingga dia tidak mampu menyadarkan seorang pun. Masing-masing bangkit dalam keadaan mabuk. Mimpi ini dikemukakan kepada Ibnu Sirin, lalu dia berkata, mereka memperkaya diri sehingga tidak memerlukanmu, tidak mau mematuhi dan menaatimu. Mimpi menyantap burung goreng ditakwilkan dengan umpatan dan dusta. Mimpi melihat khamar di pojok rumah ditakwilkan dengan perolehan harta karun. Mimpi melihat sumur berair di dalam rumah ditakwilkan dengan wanita kaya yang kebingungan. Sumur air yang dijadikan sumber air minum ditakwilkan dengan orang kaya yang banyak berinfak di jalan Allah. Jika dalam sumur itu terdapat cuka, ditakwilkan dengan seorang yang warok. Jika pada sumur itu terdapat keju, ditakwilkan dengan kekayaan yang sempurna. Jika sumur itu tertutup tanah, ditakwilkan dengan orang sakit. Seseorang menemui Ibnu Sirin seraya berkata, aku bermimpi seolah-olah pojok rumahku runtuh. Maka Ibnu Sirin menjawab, jika mimpimu benar, kamu akan menceraikan istrimu. Memang demikianlah yang terjadi. Saringan air minum ditakwilkan dengan orang jujur yang menuturkan kebenaran. Botol kecil ditakwilkan dengan pelayan yang bolak-balik memindahkan harta. Kendi juga ditakwilkan dengan pelayan karena Allah berfirman, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, cerek, dan sloki atau piala berisi minuman yang diambil dari mata air yang mengalir. Quran Surat Al-Waqiah ayat 17 dan 18.
Jika bermimpi minum dari kendi, berarti dia akan memperoleh anak dari budak wanitanya. Kendi-kendi ditakwilkan dengan pelayan yang berdiri di pinggir meja. Diceritakan bahwa seseorang menemui Ibnu Sirin seraya berkata, "Aku mimpi minum dari tempat air yang memiliki 2 lubang, tetapi air dari lubang yang satu terasa tawar, sedangkan dari yang lain terasa asin." Ibnu Sirin berkata, "Bertakwalah kepada Allah, karena kamu serong dengan saudara wanita istrimu." Gelas ditakwilkan dengan wanita. Jika bermimpi minum dari gelas atau wadah kaca, maka itu menunjukkan janin dalam perut istrinya. Jika bermimpi gelas pecah tetapi air masih tersisa, maka istri akan meninggal tetapi janinnya hidup. Diceritakan bahwa seseorang menemui Ibnu Sirin seraya berkata, "Aku bermimpi minum lalu membawa segelas air seraya meletakkannya di telapak tangan. Tiba-tiba gelas itu pecah sedangkan airnya tetap utuh." Ibnu Sirin bertanya, "Apakah kamu punya istri?" Dia menjawab, "Ya." Ibnu Sirin bertanya, "Apakah istrimu sedang hamil?" Dia mengiyakannya. Ibnu Sirin menakwilkan, "Istrimu akan melahirkan lalu meninggal, tetapi anakmu tetap hidup, dan demikianlah yang terjadi." Jika bermimpi air itu tumpah sedang gelasnya tidak apa-apa, maka ibulah yang selamat, sedang anaknya meninggal. Yang lain menakwilkan bahwa kadang-kadang pecahnya gelas menunjukkan kematian orang yang minum. Gelas juga ditakwilkan dengan harta istri yang berharga, karena ia terbuat dari kaca. Jika bermimpi minum dari gelas, maka itu menunjukkan kekayaan yang diperoleh dari istri. Yang lain menakwilkan gelas emas dan perak dengan makna positif, sebab keawetan kedua wadah itu. Saya ulangi, gelas juga ditakwilkan dengan harta istri yang berharga, karena ia terbuat dari kaca. Jika bermimpi minum dari gelas, maka itu menunjukkan kekayaan yang diperoleh dari istri. Yang lain menakwilkan gelas emas dan perak dengan makna positif, sebab keawetan kedua wadah itu. Sedangkan jika gelas itu mudah pecah, maka itu menunjukkan pada tampaknya berbagai hal yang tersembunyi karena cahaya perkara itu. Gelas juga ditakwilkan dengan gadis atau anak kecil. Main catur, dadu, kubus, dan pala adalah dimakruhkan dan ditentang. Kami mengatakan bahwa bermain dengan sarana apapun dimakruhkan, karena Allah berfirman, "Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?" Quran Surah Al-A'raf ayat 97. Jika bermimpi main catur, berarti pelaku mimpi memiliki musuh dalam agama. Buah catur yang dipasang tetapi tidak dimainkan ditakwilkan dengan tokoh yang dikucilkan. Jika buah catur dipasang dan dimainkan, ditakwilkan dengan para penguasa. Jika buah catur dimajukan atau dimundurkan, maka penguasa tersebut akan terlibat dalam perang dan pertikaian. Jika pemain yang satu dapat mengalahkan yang lain, maka yang menang ditakwilkan dengan pihak yang menang perang. Yang lain menakwilkan permainan catur dengan upaya penyerangan atas permusuhan. Main dadu ditakwilkan beragam. Yang lain menakwilkannya dengan ketekunan di dalam kemaksiatan, tetapi ada pula yang menakwilkannya dengan perdagangan dalam kemaksiatan. Pada prinsipnya, main dadu menunjukkan pertempuran yang zalim. Ditakwilkan demikian karena keharaman bermain dadu. Kemenangan dalam permainan dadu ditakwilkan dengan kemenangan perang. Bermain kubus ditakwilkan dengan ketekunan di dalam kebatilan.
Akan tetapi yang lain menakwilkannya dengan indikator kebaikan. Jadi ditakwilkan dengan pertengkaran dan pertikaian. Anglo ditakwilkan dengan budak yang santun sehingga majikannya memperoleh pujian. Pada prinsipnya parfum ditakwilkan dengan pujian, tetapi ada pula yang menakwilkannya dengan penyakit yang membawa kematian. Rempah-rempah dan pengasapan dengan parfum ditakwilkan dengan sanjungan yang mengandung bahaya, sebab pengasapan mengandung api. Minyak ambar ditakwilkan dengan kekayaan yang diperoleh dari orang mulia. Kasturi dan parfum lainnya yang berwarna hitam seperti parfum dari sari cengkeh dan pala ditakwilkan dengan kebangsawanan atau kegembiraan. Adapun bubuknya ditakwilkan dengan pujian yang baik. Jika bubuknya itu tidak memiliki aroma yang harum, berarti dia memberi kebaikan kepada orang yang tidak pandai bersyukur. Kapur barus ditakwilkan dengan pujian yang baik disertai rasa bangga. Minyak za'faron yang tidak disentuh ditakwilkan dengan pujian yang baik. Jika kapur dihaluskan, maka itu menunjukkan sakit dan banyaknya orang yang mendoakan dirinya. Mimpi parfum Golia campuran kasturi dan ambar menunjukkan kepada ibadah haji. Ada yang menakwilkannya dengan harta kekayaan dan dengan kebangsawanan. Jika bermimpi dilumuri Golia di rumah seorang pemimpin, berarti di rumah pemimpin itu ada penipu dan pengkhianat. Bedak ditakwilkan dengan pujian yang baik. Air mawar ditakwilkan dengan pujian dan kesehatan fisik. Mengasapi ruangan dengan dupa menunjukkan pergaulan yang baik dengan orang lain. Seluruh minyak ditakwilkan dengan kebingungan kecuali air raksa yang ditakwilkan dengan pujian. Minyak zaitun ditakwilkan dengan keberkahan. Jika bermimpi memakannya, meminumnya atau memakainya sebagai minyak, ditakwilkan dengan keberkahan, sebab ia berasal dari pohon yang diberkati. Seorang raja bermimpi seolah-olah ada sejumlah anglo yang terpasang di negerinya, lalu berasap tanpa ada api. Dia juga melihat benih tercecer di tanah, sedangkan di kepalanya ada 3 buah timbangan. Kemudian mimpinya diberitahukan kepada penakwil mimpi. Penakwil mimpi berkata, "Engkau akan berkuasa selama 3 tahun atau 30 tahun. Pada zamanmu hasil tanaman dan buah-buahan melimpah ruah sehingga menjadi subur dan makmur." Maka hal itu pun menjadi kenyataan. Barang siapa bermimpi mengasap ruangan dengan dupa, dia akan meraih keuntungan, kebaikan dan penghidupan disertai dengan pujian. Demikian pemirsa penyampaian tafsir mimpi Ibnu Sirin bagian yang ke-28. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.